Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himmatuz Zahiro, NIM 200513977070 dari kelas 2020B akan memberikan penjelasan mengenai cara bekerja search engine atau Google dan menceritakan bagaimana Google bekerja dan memberikan data informasi kepada penggunanya. Google sebetulnya hanyalah satu dari sekian banyak search engine atau yang disebut mesin pencari. Tanpa search engine, konten-konten yang baru diterbitkan oleh website tidak dapat diakses oleh orang lain. Google sendiri disebut dengan salah satu penemuan terpenting sejak diciptakannya internet. Search engine akan menampilkan semua informasi yang Anda minta. Anda hanya perlu memasukkan kata kunci di search engine, maka search akan menampilkan semua hal yang berkaitan dengan kata kunci yang Anda minta. Semakin hari, sistem pencarian semakin canggih dan akurat. Berbagai algoritma terus dibuat dan dikembangkan sehingga hasil pencarian yang didapat akan lebih akurat dan sesuai dengan yang kita inginkan. Semakin bagus dan baik algoritma yang dipakai oleh search engine, maka akan lebih akurat juga hasil pencarian yang didapat. Search engine merupakan sebuah program yang dirancang untuk melakukan pencarian di internet dan menampilkan ringkasan data yang direkomendasikan yang sesuai dengan kata kunci yang diminta. Dengan adanya search engine, tentunya sangat membantu kita dalam melakukan pencarian informasi di internet. Cara mesin pencari membaca website Anda. Dalam menelusuri data-data yang tersebar di internet dan membaca website Anda, mesin pencari dapat memahami isi konten apa yang terdapat di dalam halaman website Anda melalui kode HTML. Berbeda dengan user pada umumnya yang hanya membaca bagian depan suatu halaman website yang ditampilkan di layar mereka. Mesin pencari membaca kode HTML yang berada di belakang layar. Hal ini seringkali terlupakan oleh para pemilik website karena mereka terlalu fokus dalam membuat konten bagi manusia. Dengan mengetahui bagaimana mesin pencari memutuskan halaman yang relevan untuk suatu pencarian, Anda dapat mengoptimalkan halaman Anda untuk memastikan mereka muncul dalam hasil pencarian orang yang mencari situs-situs seperti Anda. Namun, tahukah Anda teman-teman, bagaimana cara kerja search engine seperti Google? Jadi, simak penjelasan singkat berikut. Cara kerja search engine atau mesin pencari memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama untuk menemukan konten, kedua untuk melacak dan menyimpan konten, ketiga untuk mengambil konten ketika seseorang bertanya kepada search engine. Crawling adalah tahap pertama dari cara kerja search engine. Ketika mesin pencari mengakuisisi data dari sebuah website, melakukan proses pengumpulan data untuk disimpan di database mereka. Langkah ini dilakukan bahkan sebelum pengguna mengakses search engine tersebut. Robot dari mesin pencari crawling akan menjelajahi website di seluruh dunia dan mencari konten baru untuk dikumpulkan di database. Selain itu, dan juga mencari konten yang diupdate dan menyimpan versi terbaru di konten tersebut.
Namun bukan berarti search engine menyimpan versi asli di konten tersebut. Crawler hanya mengikuti tautan demi tautan yang ada di sebuah website. Tautan tersebut bisa saja berupa artikel, dokumen PDF, gambar, video, dan lain-lainnya. Setiap crawler mengumpulkan data yang berbeda. Crawler ini juga akan mengunjungi ulang halaman pada website untuk melihat perubahan yang dilakukan pada website tersebut. Alasannya, jika pengguna tidak berhasil menemukan informasi yang diperlukan, bisa-bisa mereka tidak mempercayai search engine lagi. Di sisi lain, bagi bisnis berada di halaman pertama, search engine result page adalah faktor penting bagi peningkatan bisnis. Jadi tidak heran banyak peningkatan optimasi mesin pencari atau SEO yang harus terus dilakukan. Search engine selalu memulai penelusuran data-data dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Dari website-website yang terpercaya, Google akan menemukan link-link ke website lain. Dari website ini ke beberapa yang lain lagi, sehingga bentuknya menjadi seperti jaring laba-laba yang bercabang kemana-mana. Oleh karena itu, disebut World Wide Web, yang menelusuri website-website untuk mencari dokumen dinamakan spider atau crawler. Crawler menjelajahi web dengan menelusuri semua link dengan satu website ke page lain atau ke website lain, dan datanya dimasukkan ke dalam indeks. Pengindekan ini dilakukan ketika pembacaan teks di judul, subjudul, meta teks, maka dari itu dibutuhkan kualitas SEO yang baik dan benar. Selanjutnya, oleh indeks, search engine akan menyediakan informasi yang berkualitas dan relevan dengan keyword yang dicari oleh pengguna internet. Hal ini sangat membantu Anda dalam pencarian informasi dalam smartphone atau laptop Anda. Setelah banyak informasi di database, search engine akan melaksanakan proses indexing. Sesuai namanya, proses ini akan mengelompokkan informasi sesuai kategori yang sama. Tujuannya untuk memudahkan menampilkan hasil ketika diminta oleh pengguna internet. Kategori dalam proses indexing bisa meliputi bahasa yang digunakan, lokasi pencarian, dan lainnya. Dengan cara ini, proses pencarian di database dapat dilakukan dengan cepat sebab tidak perlu mencari keseluruhan data yang dimiliki untuk permintaan data, di mana data yang sudah di-crawl kemudian diproses dan diletakkan di database. Bayangkan jika Anda mempunyai banyak buku dan Anda mencatat semua data dari buku yang Anda punya. Crawling adalah proses ketika Anda membaca seluruh data tersebut. Sedangkan indexing adalah ketika Anda membuat catatan seluruh buku tersebut. Indeks ini adalah daftar raksasa semua halaman web dan konten yang ditemukan oleh Google. Dokumen dan halaman yang telah ditelusuri pada proses crawling akan dimasukkan ke dalam list database. Dokumen yang relevan akan dipilih dari database tersebut. Tapi ternyata ada ratusan ribu bahkan hingga jutaan dokumen dan data yang dapat dibilang relevan dalam indeks ini. Caranya adalah dengan melakukan ranking. Cara mesin pencari dalam melakukan peringkat halaman adalah rahasia dan mempunyai cara tersendiri.
Ada ratusan cara mesin pencari menentukan peringkat, termasuk hal-hal seperti kata-kata di halaman, jumlah situs lain yang menghubungkan ke sana, dan konten terbaru. Tujuannya adalah untuk mencoba menghubungkan pencari dengan apa yang mereka cari. Dalam proses ranking dari jutaan halaman dan dokumen yang relevan, Google akan memberi nilai kepada masing-masing data untuk menentukan yang mana yang paling relevan dan yang dianggap paling terpercaya dan sesuai dengan apa yang Anda cari. Tahukah Anda, faktor penentu ranking dalam website Anda ialah Search Engine Optimization atau SEO. Maka dari itu, ketika Anda membuat sebuah konten dalam website Anda, pastikan SEO on X dan SEO OPAC Anda sudah baik dan benar. Teknik SEO on page, optimalisasi halaman. Teknik ini dilakukan pada website dengan tujuan agar mesin pencari mengetahui jika website Anda sudah sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna dengan kualitas yang baik, sehingga Anda dapat mengoptimalisasi website Anda agar terstruktur dan konten yang Anda buat dapat bermanfaat bagi pengunjung, agar pengunjung merasa betah. Kedua teknik SEO off-page berbanding terbalik dengan SEO on-page yang lebih dominan terhadap optimalisasi di dalam halaman website itu sendiri, yang lebih ke arah memproses optimalisasi yang dilakukan dari luar, yaitu dengan mencari backlink serta mempromosikan website Anda. Ketika Anda dapat mengoptimalkan keduanya, maka website Anda akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi kesimpulannya, search engine atau mesin pencari bisa menjadi teknologi yang sangat berguna beberapa tahun ini. Tidak menutup kemungkinan teknologi ini akan semakin berkembang dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan informasi. Fungsi-fungsi search engine yang semakin berkembang dan bertambah mampu menawarkan pengguna untuk memperoleh informasi. Bahkan ketergantungan terhadap mesin pencari bisa terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti sangat membutuhkan mesin pencari, terutama untuk bisnis Anda. Banyak sekali kemudahan yang ditawarkan oleh mesin pencari. Google merupakan mesin pencari yang paling familiar yang banyak digunakan untuk banyak negara. Namun ada beberapa mesin pencari yang dibuat oleh beberapa negara sehingga mampu menyaingi Google. Mesin pencari ini dapat menampilkan apa saja yang Anda inginkan dan yang berisi konten-konten teks, video, atau foto. Dalam penjelasan ini, Anda dapat memahami cara kerja yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Saya